Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefira Amelia Rosada dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Yang terhormat Bapak Taswirul Afkar MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik, saya dari kelompok 1, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul teori peranggapan, teori implikatur, dan teori entailment. Yang pertama, saya akan membahas tentang landasan teori. Alice Jahbana mengartikan sosok kalimat perintah itu sebagai ucapan yang isinya memerintah, memaksa, menyuruh, mengajak, meminta agar orang yang diperintah itu melakukan apa yang dimaksudkan di dalam perintah itu. Berdasarkan maknanya, yang dimaksud dengan aktivitas memerintah itu adalah praktik memberitahukan kepada mitra tutur bahwa penutur menghendaki orang yang diajak bertutur itu melakukan apa yang sedang diberitahukannya. Apabila dicermati dengan lebih seksama, kalimat perintah itu sebenarnya melakukan kalimat berita yang di dalamnya terkandung berita dengan isi yang khusus sifatnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang peranggapan. Sebuah tuturan dapat dikatakan memperanggapkan tuturan yang lain apabila ketidakbenaran tuturan yang mempresuposisikan mengakibatkan kebenaran atau ketidakbenaran tuturan yang mempresuposisikan tidak dapat dikatakan. Tuturan yang berbunyi mahasiswa cantik di kelas itu pandai sekali memperanggapkan adanya seorang mahasiswi yang berparas sangat cantik, apabila pada kenyataannya memang ada seorang mahasiswi yang berparas sangat cantik di kelas itu. Tuturan di atas dapat dinilai benar atau salahnya. Sebaliknya, apabila di dalam kelas itu tidak ada seorang mahasiswi yang berparas cantik, tuturan tersebut tidak dapat ditentukan benar atau salahnya. Tuturan yang berbunyi, kalau kamu sudah sampai di Jakarta, tolong aku beritahu kabar. Jangan sampai aku lupa, aku tidak ada di rumah karena bukan hari libur. Tuturan itu tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberitahu si mitra tutur bahwa ia harus melakukan sesuatu seperti yang dimaksudkan di dalam tuturan itu, melainkan ada seseorang yang tersirat dari tuturan itu yang harus dilakukannya. Misalnya mencari alamat kantor atau nomor telepon si penutur. Dan yang kedua adalah implikatur. Di dalam pertuturan yang sesungguhnya, penutur dan mitra tutur dapat secara lancar berkomunikasi karena mereka berdua memiliki kesamaan latar belakang pengetahuan tentang sesuatu yang dipertuturkan itu. Di antara penutur dan mitra tutur terdapat semacam kontrak percakapan tidak tertulis bahwa apa yang sedang dipertuturkan itu saling mengerti. Grich di dalam artikelnya yang berjudul Logic dan Conversation menyatakan bahwa sebuah tuturan dapat mengimplikasikan proposisi yang bukan merupakan bagian dari tuturan tersebut. Proposisi yang diimplikasikan itu dapat disebut dengan implikatur percakapan. Tuturan yang berbunyi "Bapak datang, jangan menangis" tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberitahu bahwa sang ayah sudah datang di tempat tertentu. Si penutur bermaksud memperingatkan mitra tutur bahwa sang ayah yang bersikap keras dan sangat kejam itu akan melakukan sesuatu terhadap anaknya apabila ia masih terus menangis. Dengan perkataan lain, tuturan itu mengimplikasikan bahwa sang ayah adalah orang yang keras dan sangat kejam dan sering marah-marah pada anaknya yang sedang menangis. Di dalam implikatur, hubungan antara tuturan yang sesungguhnya dengan maksud yang tidak dituturkan itu bersifat tidak mutlak. Inferensi maksud tuturan itu harus didasarkan pada konteks situasi yang mewadahi munculnya tuturan tersebut. Dan yang ketiga, saya akan membahas tentang entailment. Di depan sudah disampaikan bahwa pada implikatur, hubungan antara tuturan dengan maksudnya itu tidak mutlak. Penafsirannya harus didasarkan pada latar belakang pengetahuan yang sama.
antara penutur dan mitra tutur tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan itu. Berbeda dengan hal tersebut, di dalam entailment hubungan tersebut bersifat mutlak. Tuturan yang berbunyi Reni hamil mudah mengindikasikan bahwa wanita yang bernama Reni itu sudah pernah berhubungan badan dengan seorang pria sehingga ia bisa hamil. Tuturan yang berbunyi Ian, anak desa yang sangat rajin itu menjadi dokter, menunjukkan bahwa seorang anak yang berasal dari desa itu pernah mengenyam pendidikan di universitas pada fakultas kedokteran. Dengan demikian, jelas bahwa hubungan antara tuturan dengan maksud tuturan pada entailment itu bersifat mutlak. Tindak tutur dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk-bentuk tuturan yang lebih kecil. Dengan demikian, kesantunan dalam bertutur dapat diidentifikasi melalui tindak-tindak tutur itu setelah diklasifikasikan ke dalam bentuk-bentuk tuturan yang lebih kecil. Dengan perkataan lain, kejatian wujud kesantunan dalam berbahasa Indonesia dapat terlihat dalam bentuk-bentuk tuturan yang ringkasnya meliputi bentuk tuturan asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan tuturan deklarasi. Bentuk-bentuk tuturan itu ternyata masih dapat dirinci lagi ke dalam bagian-bagian tuturan yang lebih kecil. Bentuk imperatif misalnya merupakan salah satu bagian dari bentuk tuturan direktif. Di dalam imperatif itu terdapat bentuk-bentuk kesantunan yang jelas wujud, penentu kesantunan, dan peningkat kesantunannya. Dan kesimpulan dari materi saya adalah, dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang konsep peranggapan, implikatur, dan entailment memiliki peran yang sangat penting dalam studi linguistik dan pragmatik. Konsep-konsep ini membantu dan memperkaya pemahaman kita tentang bahasa, baik dalam konteks komunikasi sehari-hari maupun dalam analisis teks tertulis. Peranggapan mengarahkan kita untuk memahami asumsi yang tersirat dalam sebuah tuturan. Sementara implikatur membantu kita dalam menafsirkan makna yang tersirat atau tersirap dari suatu ujaran. Di sisi lain, entailment menyoroti hubungan logis antara pernyataan yang memungkinkan kita untuk mengurai struktur dan keterkaitan antara kalimat dalam suatu teks. Penelitian lebih lanjut tentang konsep-konsep ini dapat membantu dalam memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana manusia menggunakan dan memahami bahasa dalam berbagai konteks. Hal ini juga dapat membuka pintu bagi pengembangan aplikasi praktis dalam bidang seperti pemrosesan bahasa alami, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada saya salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.